Halo semuanya, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan kembali berkaitan dengan proposal penelitian. Ibu tahu anak-anak di sini sudah pernah mendengarkan penjelasan Ibu, tapi di video kali ini Ibu akan menjelaskan kembali agar nanti anak-anak bisa mengulang materi dari penjelasan Ibu berkaitan dengan proposal penelitian. Nah, yang pertama itu adalah pengertian atau definisi dari proposal penelitian. Nah, jadi anak-anak juga sudah tahu bahwa proposal penelitian itu dibuat untuk tujuan mendapatkan ACC atau mendapatkan perbolehan atau mendapatkan persetujuan dari pihak tertentu. Nah, biasanya itu adalah kampus atau lembaga penelitian. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dalam penelitian yang nantinya kita lakukan, apakah itu untuk mendapatkan degree atau meningkatkan gelar seseorang, misalnya di kampus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ada apa saja dalam sistematika proposal penelitian. Jadi ini akan sedikit berbeda dengan proposal kegiatan, mengingat proposal kegiatan memang cukup ilmiah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan dana dari kegiatan yang akan dirancang atau yang akan dilaksanakan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara sistematika proposal penelitian dengan proposal kegiatan. Di sini ada kata pengantar, daftar isi, kemudian poin A sampai seterusnya itu ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, penjelasan istilah atau definisi operasional, landasan teori, metodologi penelitian, yang ada lagi jenisnya yaitu jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Pada video kali ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah bagian judul rencana penelitian atau judul penelitian. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa judul itu memiliki ketentuan. Mungkin setiap kampus misalnya memiliki ketentuan mereka masing-masing, tetapi biasanya tidak begitu jauh dengan kampus yang lain atau lembaga pendidikan atau lembaga penelitian yang lain. Lalu kemudian pastikan judul rencana penelitian dapat menggambarkan hasil penelitian secara garis besar. Nah, artinya judul penelitian yang kita buat itu yang nantinya akan kita jadikan penelitian, hasil dalam penelitian tersebut harus tergambar dan bisa memberikan hasil penelitian yang jelas gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan poin yang ketiga. Judul penelitian harus memiliki subjek yang mengerucut. Artinya subjek penelitian ini adalah benda, nah bisa orang, bisa lembaga, ya dalam hal ini yang kita teliti. Jadi pengertian subjek ini sedikit berbeda gitu, bukan objek. Nah, jadi misalnya kita tidak bisa memberikan judul penelitian yang lingkupnya Indonesia, lingkupnya luas. Kalimantan Barat itu kan banyak gitu ya. Indonesia itu luas. Lalu kemudian remaja, remaja juga banyak. Kemudian untuk mempermudah penelitian tersebut, maka poin ketiga ini harus bekerja. Judul penelitian harus mengerucut, jadi subjeknya jelas gitu. Ada populasi dan sampelnya. Nah, misal populasinya adalah remaja, maka sampelnya di sini adalah taruhlah misalnya anak kelas 11 SMA Bina Mulia. Nah, seperti itu ya. Lalu kita bahas ke bagian yang berikutnya adalah masih dengan judul rencana penelitian. Nah, di sini anak-anak bisa melihat contoh dari judul penelitian ini, ya. Kedua judul ini sudah mengerucut. Artinya ini akan mempermudah seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Maka mereka akan tahu bahwa oh saya akan melakukan penelitian di SMA Bina Mulia, kemudian di siswa kelas 10. Begitu juga dengan judul yang kedua, ya. Nah, lalu
Di proposal penelitian ini, kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu adalah bagian latar belakang. Nah, bagian latar belakang, anak-anak mungkin sudah tahu bahwa bagian latar belakang itu adalah bagian yang berisi alasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Nah, anak-anak juga sudah melihat di bagian contoh yang pernah Ibu berikan. Jadi bagian latar belakang itu sekilas kalau kita lihat semacam bagian teori begitu ya, di dalamnya ada definisi. Padahal kalau anak-anak lihat di sini, memang betul ini semacam definisi, tapi sebenarnya itu bukan definisi. Namun sesuatu yang kita konstruksi atau kita bangun dengan bahasa kita berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Misalnya pengaruh media sosial terhadap kreativitas. Maka kita akan membicarakan tentang media sosial, kemudian kreativitas itu sendiri gitu. Nah, lalu di dalamnya kalau anak-anak lihat contoh di sini, kita juga harus memaparkan ada masalah apa sih di media sosial, lalu kemudian dibawa dengan data. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi data ini berfungsi untuk memperkuat latar belakang dari masalah yang kita paparkan. Nah, misalnya di sini, masalahnya adalah banyak remaja atau anak-anak di bawah umur yang menggunakan media sosial, yang seharusnya umurnya, 13 tahun baru boleh buat media sosial, tapi ternyata datanya sangat banyak yang belum menginjak usia 13 tahun tapi sudah ada, media sosial begitu. Nah, jadi fungsi data itu memperkuat latar belakang kita. Contoh lain misalnya, di latar belakang kita akan menggambarkan tentang, bullying atau perundungan, maka kita akan kasih pengantar dulu, perundungan itu apa? Apakah perundungan itu, eee, hanya fisik atau misalnya ada fisik dan mental, verbal dan, lain-lain seperti itu. Nah, lalu kemudian data apa yang harus kita bawa? Maka data perundungan yang terjadi. Nah, seperti itu di bagian latar belakang. Lalu di bagian latar belakang juga dipaparkan, eee, mengapa penelitian ini harus dilakukan. Misalnya, alasan penulis memilih judul penelitian ini yaitu satu karena apa misalnya. Di sini, pertama masih banyak anak berusia di bawah 17 tahun yang memalsukan umur untuk membuat media sosial dan seterusnya. Jadi setidaknya ada alasan Eee, yang harus kita paparkan untuk di bagian latar belakang. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah itu harus sesuai dengan judulnya, ya, sesuai dengan judulnya. Kemarin Ibu juga sudah minta anak-anak buat rumusan masalah, ya. Jadi perlu diingat rumusan masalah itu, nantinya akan dijawab pada bagian hasil penelitian, yaitu kalau misalnya sudah sidang proposal, maka ini ada di bab 4 begitu. Karena skripsi itu biasanya ada 5 bab, maka di bab 4 itu adalah hasil penelitiannya, yaitu menjawab bagian rumusan masalah. Nah, ingat bahwa pada bagian rumusan masalah itu ada masalah umum yang nantinya akan kita kembangkan menjadi masalah khusus. Nah, rumusan masalah ini bisa dikembangkan menjadi 2 sampai 3 buah rumusan masalah dan tidak boleh melenceng dari judul penelitian. Baik, selanjutnya kita lihat contoh rumusan masalah. Di sini anak-anak bisa melihat di paragraf ini dipaparkan rumusan masalah umumnya apa, lalu kemudian dijabarkan menjadi masalah khusus. Nah, di sini Ibu kasih contoh, eee, ada 5 masalah khusus ya, di sebelumnya ada masalah umum, di sini juga ada masalah umum, kemudian dijabarkan menjadi 5 masalah khusus. Nah, lalu apakah, jumlah masalah khusus ini harus banyak? Ya tidak, minimal itu 3 untuk standar di universitas ya. Itu 3. Mungkin saat ini boleh jadi sudah, lebih banyak, tapi biasanya tergantung dengan variabel penelitian kita, artinya luasan atau cakupan dari penelitian kita itu.
Selanjutnya, ini adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini juga harus dipoinkan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Jadi, kalau misalnya rumusan masalah kita itu ada 5, maka tujuan penelitiannya juga harus 5 sebenarnya. Kalau dilihat-lihat kalimatnya itu mirip, hanya saja di bagian rumusan masalah itu berisi pertanyaan. Sedangkan di bagian tujuan penelitian itu memaparkan. Apa sih tujuannya? Yaitu misalnya mendeskripsikan, menggambarkan, seperti itu, memaparkan, ya. Ini contoh dari tujuan penelitian. Jadi sebenarnya kalimat-kalimatnya tuh tidak akan terlalu jauh dari kalimat rumusan masalah dengan kalimat tujuan penelitian. Berikut ruang lingkup penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian, ruang lingkup ini bisa berarti pembatasan variabel yang digunakan. Nah, beberapa banyak subjek yang akan diteliti. Jadi variabel tuh maksudnya apa? Misalnya kemarin Ibu ada kasih contoh pengaruh media sosial terhadap kreativitas. Nah, kreativitas ini nanti coba variabel yang akan diteliti itu kreativitas apa saja gitu ya. Nah, ini tuh ruang lingkup penelitiannya. Lalu kemudian yang akan diteliti itu di mana tempatnya. Kemudian eh, subjeknya siapa gitu. Yang diteliti ini orangnya siapa begitu. Lalu kemudian materi yang dikaji dan sebagainya. Adanya pembatasan atau ruang lingkup ini penting karena akan mempengaruhi validitas dari hasil penelitian itu sendiri. Tadi Ibu udah jelaskan bahwa kalau penelitiannya luas, remaja di Indonesia, nah itu tuh penelitian kita bisa diragukan karena ya kita tidak tahu validasinya, berapa jumlah orang yang kita teliti. Mengingat misalnya remaja Indonesia itu sangat banyak gitu. Kalau kita cuma nelitinya 10 orang, itu tidak bisa mewakili sebuah penelitian karena cakupannya luas, yaitu remaja Indonesia. Maka perlu adanya ruang lingkup penelitian. Berikutnya di sini ada contoh ya, ruang lingkup penelitian, anak-anak bisa lihat, kemarin juga ada yang sudah latihan, ibu minta coba buat ruang lingkup penelitiannya apa. Jadi kalau anak-anak lihat kembali, sebenarnya memang ini hasil mengulang-ulang saja sedikit dari judul, kemudian ada tambahan-tambahan disesuaikan dengan bagian sistematika itu sendiri. Oke, kita lanjut ke penjelasan istilah. Nah, penjelasan istilah ini nama lainnya adalah definisi operasional. Apa yang didefinisikan? Nah, ini kita lihat yang didefinisikan ini adalah masing-masing kata kunci yang ada di judul yang kita buat, ya. Misalnya, di sini definisi operasional kemarin judulnya adalah eh, pengaruh kreativitas peserta didik atau apa begitu misalkan, pengaruh rokok terhadap kesehatan warga RT 06 Desa Sungai Paduan. Nah, yang didefinisikan itu tidak semua kata yang ada dalam judul, tapi hanya poin-poin atau kata kunci. Jadi misalnya, eee, rokok, kesehatan, kemudian warga RT 06 Desa Sungai Paduan. Nah, itu yang kita definisikan. Nah, definisikan itu dapat dari mana kata-katanya? Ya, kita bisa buat sendiri atau kita bisa cari referensi dari buku atau artikel. Tapi tidak mengambil definisi secara mentah-mentah. Artinya kita bisa rekonstruksi kembali kata-kata itu setelah kita melihat referensi. Misalnya media sosial itu apa? Lalu kita buat sendiri. Oh, media sosial adalah sarana atau tempat untuk membagikan, bertukar informasi dan lain-lain misalnya ya. Jadi kita cari referensi lalu kemudian buat kata-kata sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori itu merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi
Karena landasan teori ini nanti akan menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang kita lakukan. Jadi biasanya kalau di kampus landasan teori itu harus dari buku atau enggak jurnal penelitian. Jadi nggak boleh ngambil dari internet karena dia bersifat ilmiah. Mengingat internet itu juga validasi kevalidannya itu belum pasti gitu. Karena kadang yang di internet hanya orang-orang yang belum berdigri atau belum ada titelnya bisa membuat sesuatu begitu. Makanya biasanya kalau di kampus harus jurnal ilmiah, buku, atau ya minimal skripsi atau proposal penelitian ya. Nah, arti lain dari landasan teori itu merupakan seperangkat definisi konsep mengenai kata kunci dalam penelitian. Tapi perlu diingat ada perbedaan antara kata kunci definisi operasional dengan landasan teori. Jadi landasan teori itu harus teoritis gitu ya, harus dari buku seperti tadi yang Ibu bilang. Jadi pasti kita melihat kutipan yang mengambil dari pendapat para ahli gitu. Misalnya di sini anak-anak bisa lihat ada, tokoh yang dikutip, kemudian tahun, halaman bukunya, baru definisinya. Misalnya di sini definisi dari Gimdaring. Ada Bobby, ada John, yang di sini dikutip sebagai definisi dari Gimdaring itu sendiri. Lalu kemudian, eee kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian ini adalah langkah atau bagaimana sih kita melakukan penelitian, tahapannya tuh seperti apa. Jadi, bagaimana kok kita bisa melakukan penelitian ini, cara ngumpulin datanya seperti apa. Apakah kita menggunakan metode wawancara, observasi, dan lain-lain, gitu ya. Jadi, penelitian itu nggak mungkin jadi hanya karena kita ambil materi dari buku, enggak, kita harus turun ke lapangan atau tidak, kita harus, studi dokumenter gitu ya. Jadi nggak bisa hasil penelitian itu kita buat sendiri itu tidak bisa. Nah, ini kita lihat contoh penjelasannya. Dalam bagian metodologi penelitian itu memaparkan jenis penelitian dan cara mengumpulkan data tadi seperti yang sudah Ibu singgung. Nah, cara mengumpulkan data sudah disebutkan juga ada teknik angket, kuesioner ya. Jadi disuruh jawab pertanyaan atau wawancara langsung atau observasi ya. Dari ketiga teknik ini tuh beda gitu. Ya, misalnya, kuesioner menjawab pertanyaan. Jadi misalnya sekarang udah canggih pakai link Google Form, udah bisa. Atau kalau dulu disuruh kasih kertas, kemudian jawab, dikumpulkan, udah. Kalau wawancara berarti tanya jawab tatap muka. Kalau observasi berarti hanya melihat, datang langsung tapi tidak wawancara, hanya saja melihat, kemudian dari hasil observasi itu baru kita paparkan. Berikutnya masih dengan, metodologi penelitian tadi seperti Ibu bilang masuk ke jenis penelitian. Nah ini bagian metodologi penelitian agak sedikit banyak anaknya ya atau ribet gitu. Nah, metodologi penelitian yang pertama itu jenis penelitian. Nah secara umum jenis penelitian ini dibagi menjadi 2. Ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti kalau di kampus kayaknya lebih banyak lagi jenis penelitian. Kita belajar yang dasar aja. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya hasil penelitian berisi kalimat atau deskripsi atau pemaparan dalam bentuk paragraf. Nanti kita lihat contoh. Sedangkan kuantitatif itu berisi rumus dan angka dominan gitu ya. Tapi bukan berarti di bagian kuantitatif itu tidak ada kalimat, ada, tapi dia banyak angka-angkanya, banyak rumus-rumusnya begitu ya. Kuantitatif tuh berbasis angka dan rumus, kalau kualitatif itu basisnya dari kalimat gitu, deskripsi. Kita lihat contoh. Nah ini contoh nih, hasil penelitian kualitatif. Jadi dipaparkannya tuh pakai kalimat.
Hasil wawancara dengan siswa kelas 11 SMA Bina Mulia dari 100 responden, 76% merasakan dampak positif dari game daring. Ya. Nah, ini, kenapa disebut kualitatif, tapi kan di sini ada angkanya, Bu, ada 100 responden. Bukan itu yang dimaksud dengan angka ya, tapi pemaparan hasil analisisnya berbasis kalimat, yang lebih banyak daripada angka-angka. Nah, sedangkan yang kuantitatif itu seperti ini. Jadi ada rumusnya, anak-anak bisa lihat ada N, minimum, maksimum, maksimum, dan lain-lain gitu ya. Jadi agak berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah, eee, untuk jenis yang lain nanti anak-anak ketemu di kampus saja. Kita lanjut, kemudian teknik pengumpulan data tadi sudah Ibu singgung. Teknik pengumpulan data itu cara dapat datanya yang nanti kita olah, apa nih, gitu. Contoh, cara mengumpulkan data dapat disebutkan dengan teknik yang tadi sudah Ibu sebutkan, angket, wawancara, atau observasi. Contohnya kayak gimana, Bu? Misalnya kita wawancara, judul yang misalnya adalah pengaruh rokok terhadap kesehatan warga RT 06 Desa Sungai Paduan. Kita wawancara, berarti kita akan wawancara orang-orang yang merokok di RT 06. Maka kita akan bertanya, apakah ada pengaruh positif, negatif. Nah, tentu dari teknik wawancara itu kan kita akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Setelah semua orang yang menjadi sampel atau subjek dalam penelitian itu kita wawancara, baru kita susun. Oh, ternyata dari taruhlah ada 30 orang dalam, satu RT itu yang merokok, ternyata 29 atau misalnya 29 orang berarti 9,99% merasakan dampak negatif, yaitu misalnya sakit, ini, itu, dan segala macam. Nah, kayak gitu yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data. Nah, di sini masih, contoh teknik pengumpulan data. Jadi kalau dalam penulisan proposalnya itu akan dituliskan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Peneliti memberikan angket kepada siswa. Nah, itu didefinisikan. Maksudnya dideskripsikan. Nah, berikutnya masih seputar metodologi penelitian ya. Ini contohnya, nanti anak-anak bisa lihat. Nah, jadi untuk sistematika proposal, di bagian metodologi penelitian ini ada satu jenis penelitian, kedua teknik pengumpulan data, sampai di situ, ya. Nah, setelah itu kita selesai di sistematika proposal. Jadi sistematika proposal itu hanya sampai pada bagian metodologi penelitian. Kalau misalnya proposalnya di ACC lalu kemudian diseminarkan, maka nanti barulah dilanjutkan menjadi penelitian yang utuh. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu melalui video ini. Anak-anak bisa pahami kembali jika ada hal-hal yang mungkin kurang dimengerti atau nanti bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih.